Mana Jokowi, mana rakyat. Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain tuh agak banyak biru-birunya. Yang SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Ya kan? Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah biru semua. Yang darahnya paling merah Jokowi. Kanan buka. Bapak Jokowi, Tuhan Yesus memberkati. Bahagia, terharu, senang. Sehat saja. Bahagia, Pak. Bahagia. Nggak tahu dikatakan kata-kata. Senang aja, Pak. Saya sangat bahagia, sangat bangga sekali bisa jabat tangan dengan Bapak Presiden. Terima kasih banyak Bapak sudah injak kota Pancasila, kota ND. Saya bahagia sekali dapat berpeluk sama Bapak Presiden. Alhamdulillah, hati saya senang sekali. Luar biasa Pak Jokowi. Tempat persembunyian yang paling aman bagi seorang pemimpin adalah hati rakyatnya. Dan Presiden Jokowi berhasil mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia. Meski selalu dihina dan difitnah dengan tuduhan keji oleh mereka yang sering disebut barisan sakit hati, tak lantas membuat Jokowi dibenci oleh rakyatnya. Tahu apa alasannya? Itu karena Jokowi telah berhasil mengambil hati rakyat. Dan Jokowi adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Mari kita sama-sama lihat beberapa dari begitu banyak bukti cinta rakyat terhadap Presiden kelahiran 21 Juni tahun 1961 silam itu. Lautan warga sambut kedatangan Jokowi. Antusias warga dalam menyambut kedatangan Jokowi di tiap daerah kerap menjadi perbincangan. Pasalnya, masyarakat selalu berbondong-bondong demi melihat orang nomor satu di Indonesia itu. Bukan hanya sekedar melihat dari jarak yang dekat, masyarakat rela berdesakan demi bisa menjabat tangan Jokowi, berfoto bersama, bahkan memeluknya dengan sangat erat. Ini membuktikan ketulusan hati seorang pemimpin, sehingga ia selalu dinanti-nanti oleh rakyatnya. Tak ada benteng arogansi pemisah antara rakyat dan Jokowi. Aku senang karena nampak dia kerjanya. Sudah saya hayati, sudah saya nikmati jalan tol. Sudah saya nikmati. Senang berhasil saya menyalam Bapak Presiden. Saya berjuang dari awal tadi. Saya berhasil berjabat tangan dengan Bapak Presiden. Bocah berkebutuhan khusus penggemar berat Jokowi. Suasana haru dan empati terjadi dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2019 lalu, di mana Jokowi secara spontan menyambut pelukan Raffi, seorang anak berkebutuhan khusus yang telah lama mengidolaki Jokowi. Kemudian Presiden Jokowi menggendongnya setelah Raffi dibawa mendekat. Bahkan Raffi juga meminta berfoto bersama. Udah. Udah itu. Udah difoto udah. Udah Difoto ya. Ya, benar ya. Ya Allah. Raffi Ahmad Fauzi. Umur berapa, Bu? Umurnya 8 tahun, cuma dia kan anak ABK gitu, anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi sepertinya juga di inklusi.
Karena tahu presiden ya Bu? Iya, dia udah tahu. Sering kalau ngeliat di YouTube juga suka teriak-teriak sendiri gitu, pengen ketemu sama Pak Jokowi, pengen salaman gitu. Dia selalu bilang gitu. Kata dia, siapa Mi? Kata, ini Pak Jokowi mau ke Cianjur, mau lihat gitu. Dari subuh dia bangun, biasanya dia nggak pernah bangun subuh. Subuh-subuh dia langsung bangun, langsung ngajak belum makan belum apa sampai sekarang. Rela berjalan kaki selama 14 hari demi bertemu Jokowi. Seorang penjual susu kedelai bernama Sri Wahyuni asal Sragen, Jawa Tengah, rela berjalan kaki selama 14 hari demi bertemu Presiden Jokowi menuju ibu kota. Dirinya tak kuasa menahan air mata saat dapat mewujudkan mimpinya bertemu Jokowi. Ibu Sri juga membawa buah tangan berupa susu kedelai dan ayam peliharaannya sebagai buah tangan bagi Presiden Jokowi. Bukan hal mudah bagi Sri selama perjalanannya. Banyak orang yang merendahkan mimpinya tersebut. Sampai-sampai dirinya disebut tidak waras. Namun karena rasa cintanya terhadap pemimpin negeri ini, Ibu Sri tetap mewujudkan mimpinya yang juga merupakan nazarnya. Nadar, jika Bapak Jokowi terpilih jadi presiden, saya berniat mau jalan kaki dari daerah saya sampai ke Jakarta. Nah ini berhubung saya tuh nadar urusannya sama yang Maha Pencipta, sama Gusti Allah. Selama saya masih mampu dan bisa, saya jalankan. Walaupun di jalan ya Allah mas, rintangannya gak karu-karuan. Ada orang bilang saya orang gila lah, stres lah, gembel lah, pengemis apa, saya nggak mau dengarkan. Tangis peluk seorang nenek pada Jokowi. Pada kunjungan Jokowi ke Lamongan 2018 lalu, Jokowi dihampiri seorang nenek yang langsung memeluknya. Si nenek sempat berbincang kepada Jokowi. Dirinya menggunakan bahasa Jawa saat berdialog. Entah apa yang dibicarakan nenek tersebut pada Jokowi saat itu. Namun kita tahu pasti lewat tangisan dan pelukan sang nenek ada doa dan harapan di dalamnya. Kasih hati-hati. Ya, doanya ya. Siswi SMP rela terobos pas pampres demi berikan gitar pada Jokowi. Siswi SMP bernama Oprah asal Samosir, Sumatera Utara, nekat menerobos penjagaan ketat pengawal presiden demi memberikan sebuah gitar untuk Presiden Joko Widodo. Oprah menangis tak kunjung hentinya kala gitar kesayangannya sampai di tangan Jokowi. Yang istimewanya lagi, gitar tersebut adalah gitar buatan tangan sang ayah. Tahan ini, kok jadi lolos semua ini. Jangan maju lagi. Formasi melingkar. Di tempat aja. Melingkar. Di tempat aja. Buka yang kanan, buka. Namanya siapa? Kelas berapa? Kenapa ngasih gitar ke Pak Jokowi? Karena Bapak terinspirasi, karena Bapak juga dulu tukang kayu. Jadi katanya kasih sama Pak Jokowi gitar. Yang buat siapa itu? Bapaknya. Itulah sedikit kisah dari banyaknya bukti kecintaan rakyat Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Tak ada manusia yang sempurna, dan Jokowi pastilah pernah melakukan kesalahan. Namun harus diakui bahwa sosok pemimpin sederhana ini telah berhasil bersembunyi di balik hati rakyatnya. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu.